warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Zanafi akan mempresentasikan tentang jawaban UAS sistem operasi yang sudah saya kerjakan. Baik, untuk soal yang pertama, ini dengan bobot 30%, dan deskripsi soalnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT sedang mengelola sebuah server dan menjalankan beberapa proses menggunakan algoritma penjadwalan round robin. Informasi yang ada pada sistem saat ini, yang pertama, time quantumnya itu ada 4 milisecond. Yang kedua, prosesor hanya menangani satu proses dalam satu waktu. Kemudian, 5 proses dijadwalkan dengan waktu kedatangan dan burst time. Nah, berikut di sini ada proses 1, proses 2 dengan waktu kedatangan dan burst time-nya di dalam milisecond. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, hitung waktu tunggu atau waiting time untuk setiap proses dari proses 1 hingga proses 5. Kemudian yang kedua, dalam kasus di mana satu proses memiliki burst time yang jauh lebih besar dari yang lain, apa kelemahan round robin dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kemudian langsung saja jawaban yang pertama. Yang pertama yang diketahui itu time quantumnya itu 4 milisecond. Kemudian dengan 5 proses dengan waktu kedatangan dan burst time, sistem bekerja dengan algoritma round robin, yang berarti setiap proses mendapatkan waktu eksekusi selama 4 milisecond secara bergiliran sesuai dengan time quantumnya. Dan jika waktu burst masih tersisa, proses akan kembali antri untuk mendapatkan giliran berikutnya. Jadi maksudnya jika proses yang pertama itu lebih dari 4 milisecond, maka akan masuk ke antrian. Langsung saja, ini kita eksekusi urutannya berdasarkan waktu kedatangan dan time quantumnya. Di putaran pertama, itu untuk proses yang pertama P1, itu waktu eksekusinya 0-4 milisecond sesuai dengan time quantumnya. Sisa burst time-nya yaitu karena dia burst time-nya 10 milisecond, maka di sini tersisa 6 milisecond, yang artinya P1 ini akan dilanjutkan nanti lagi dan masuk ke dalam antrian. Selanjutnya ada P2 dengan waktu kedatangan 1 milisecond. Kemudian waktu eksekusinya karena 4 milisecond, jadi dari 4 ke 8 milisecond, dan sisa burst time-nya di sini 4 burst time-nya, maka jadi 0 milisecond, yang artinya prosesnya itu sudah selesai, jadi tidak perlu masuk kembali ke antrian. Selanjutnya P3 untuk kedatangan 2 milisecond dan waktu eksekusinya 4 milisecond dari 8 ke 12, dan sisa burst time-nya yaitu 6 dikurangi 4, 2 milisecond. Jadi karena masih sisa 2 milisecond, maka P3 ini akan masuk ke dalam antrian. Kemudian P4 dengan waktu kedatangan 3 milisecond, kemudian waktu eksekusinya dari 12 ke 16 milisecond, sisa burst time-nya dari 8 dikurangi 4 jadi 4. Karena masih ada sisa 4 milisecond, maka akan dilanjutkan ke putaran berikutnya dan masuk ke dalam antrian. Kemudian untuk proses P5, waktu kedatangannya itu 4 milisecond, kemudian waktu eksekusinya dari 16 ke 20 milisecond dengan sisa burst time-nya 12 dikurangi 4 yaitu 8 milisecond. Jadi karena masih ada sisa waktu burst time-nya, P5 ini masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya karena tadi dari P1 hingga P5, sekarang akan melanjutkan ke putaran yang kedua. Nah, di putaran yang kedua ini akan melanjutkan semua proses yang masuk ke dalam antrian. Di antaranya adalah P1, P3, P4, dan P5, sama seperti sebelumnya. Tapi ini dilanjutkan dari yang waktu eksekusi ini karena ini masih termasuk di prosesnya putaran kedua. Jadi dari 20 itu ke 24, sisa burst time-nya masih 2 milisecond. Karena masih ada sisa, berarti masuk lagi ke antrian dan akan dilanjutkan ke putaran selanjutnya. Kemudian P3 dengan sisa burst time 2 milisecond,
waktu eksekusinya dari 4 ke 24 ke 26, dan sisa waktu berstemnya 2 dikurangi 2, 0. Jadi di sini proses sudah selesai dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses 4 dengan sisa burst time-nya itu 4 milisecond. Kemudian waktu eksekusi dari 26 ke 30 milisecond dengan sisa burst time-nya 4 dikurangi 4 sama dengan 0 milisecond. Jadi karena sudah tidak ada sisa burst time, proses selesai. Kemudian proses P5, sisa burst time-nya itu ada 8 milisecond dengan waktu eksekusinya 4 second dari 30 ke 34 milisecond. Sisa burst time-nya 8 dikurangi 4 yaitu 4 milisecond. Karena masih ada sisanya, maka P5 ini masukkan lagi ke dalam antrian. Kemudian selesai dengan P5, lanjut lagi ke putaran ketiga, di mana putaran ketiga ini ada 2 proses, yaitu proses 1 dan proses 5. Proses 1 dengan sisa burst time 2 milisecond dan waktu eksekusinya 34 hingga 36 milisecond, maka sisa burst time-nya itu 2 dikurangi 2 sama dengan 0 milisecond. Kemudian proses P5 dengan sisa burst time 4 milisecond, waktu eksekusinya 36 hingga 40 milisecond. Sisa burst time-nya 4 dikurangi 4, 0 milisecond. Maka 2 proses ini selesai. Nah, itu adalah untuk mencari waktu selesainya. Kemudian untuk waktu tunggunya atau waiting time-nya itu adalah total waktu yang dibutuhkan sebelum proses mulai dieksekusi setelah waktu kedatangannya. Waktu tunggu untuk masing-masing proses dapat dihitung dengan rumus ini. Waktu tunggu sama dengan waktu tunggu sama dengan waktu selesai dikurangi burst time dikurangi waktu kedatangan, di mana P1 waktu selesainya 36 milisecond. Di sini di putaran ketiga selesainya burst time-nya 10 milisecond, waktu kedatangannya 0 milisecond. Jadi waktu tunggunya itu 36 dikurangi 10 dikurangi 0 sama dengan 20 milisecond. Kemudian P2-nya sama rumusnya, waktu selesainya 8 milisecond, burst time-nya 4 milisecond, waktu kedatangannya 1 milisecond. 8 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 milisecond untuk waktu tunggunya. Kemudian ini juga P3 sama, waktu selesai dikurangi burst time dikurangi waktu kedatangan. Jadi waktu tunggunya 26 dikurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 18 milisecond. P4 nya sama, waktu selesai 30 milisecond, burst time 8 milisecond, waktu kedatangan 3 milisecond. Jadi waktu tunggunya 30 dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan 19 milisecond. Kemudian P5, waktu selesainya itu 40 milisecond, burst time-nya 12 milisecond, waktu kedatangannya 4 milisecond, sehingga waktu tunggunya 40 dikurangi 12 dikurangi 4 sama dengan 24 milisecond. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dalam kasus di mana satu proses memiliki burst time yang jauh lebih besar dari yang lain, apa kelemahan round robin dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, nah ini kelemahan round robin dan solusinya. Jadi kelemahan round robin itu adalah proses dengan burst time yang lebih lama itu dapat menyebabkan penundaan yang lebih lama pada proses lain. Maksudnya adalah jika ada proses yang memiliki burst time jauh lebih besar daripada yang lainnya, maka proses ini dapat memblokir eksekusi proses-proses lainnya. Proses ini akan terus dipotong menjadi beberapa bagian selama giliran yang dapat menyebabkan proses lainnya menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Maaf, ada kendala. Kemudian selanjutnya, jadi tidak efisien untuk proses dengan burst time yang sangat berbeda. Jika ada perbedaan besar antara burst time dan proses yang lebih kecil dan yang lebih besar, proses dengan burst time lebih besar akan lebih sering mendapatkan giliran meskipun sudah menggunakan sebagian besar waktunya. Sementara proses dengan burst time lebih kecil terpaksa menunggu lebih lama.
Nah, kemudian cara mengatasi kelemahan round robin. Yang pertama itu menerapkan prioritas proses. Salah satu solusi adalah menggunakan algoritma penjadwalan prioritas yang memungkinkan proses yang lebih penting atau lebih singkat untuk mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Jadi dengan berstem lebih singkat mungkin bisa diprioritaskan untuk lebih selesai dikerjakan. Yang selanjutnya adalah menggunakan multi-level queue scheduling, yaitu sistem dapat menggunakan penjadwalan multi-level queue di mana proses dengan berstem lebih besar dan kecil ditempatkan pada antrian yang terpisah dengan alokasi time quantum yang berbeda untuk masing-masing jenis proses. Ya, jadi ditempatkan di antrian yang terpisah. Untuk yang lebih dari 10 milisecond mungkin di lebih dari 10 milisecond dan lebih kecil dari 10 milisecond. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan penjadwalan dinamis. Penjadwalan dapat diubah selama eksekusi. Misalnya, jika suatu proses memiliki berstem yang jauh lebih lama, time quantum untuk proses tersebut dapat diubah menjadi lebih besar atau menggunakan algoritma seperti shortest job next untuk proses yang lebih kecil.